Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiatul Mirza, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan membuktikan masing-masing item instrumen saya berdasarkan bukti ilmiah. Adapun pada tahap yang pertama yaitu ada aspek, indikator, dan subindikator. Yang pertama yaitu ada menyimak. Nah, di dalam jurnal ini mengatakan menurut kajian mengumumkakan di dalam jurnal Munte et al. 2023 yang menyatakan bahwa menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang lisan yang penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta intervensi untuk memperoleh informasi, menekan isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan secara saat berbicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Adapun tahapan yang kedua itu membaca. Adapun jurnal membuktikan menurut Hasana dan Lena 2021 di dalam jurnal membahas tentang membedakan huruf, aspek mengukur kemampuan membaca kata-kata terpisah, dan siswa diminta untuk menyebutkan huruf-huruf yang sudah diacak. Pada aspek mengenal huruf, seharusnya siswa sudah lancar dalam menyebutkan huruf. Akan tetapi, ada juga yang masih mengalami kesalahan dalam membedakan huruf, seperti mengalami keraguan ketika membunyikan huruf B sama D dan N sama N. Dan ketika membaca kata yang diagraf, juga mereka merasa kesulitan, seperti pulang, bunga, di saat disuruh membaca masih terbata-bata. Dan di aspek selanjutnya ada berbicara. Adapun indikator dan subindikatornya, anak mampu menceritakan kembali apa yang sedang dibacanya. Dan ada jurnal yang membuktikan bahwa keterampilan membaca adalah keterampilan berbicara yang melibatkan kemampuan untuk menyampaikan kembali isi teks atau cerita yang telah didengar atau dibacanya. Guru memberikan tugas keterampilan menceritakan kembali dengan secara lisan kepada anak kelas 4, juga sering memberikan informasi kepada peserta didik supaya mengikuti program pembelajaran yang disediakan oleh pemerintah. Adapun aspek yang terakhir itu menulis, dan subindikator dan indikatornya anak mampu menulis kalimat yang benar sesuai dengan arahan. Dan ada jurnal yang mengatakan menurut Asfari 2022 menyatakan bahwa siswa kelas 4 SD masih sering lupa dengan aturan-aturan dalam keterampilan menulis, seperti penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Meskipun siswa mengetahui tentang huruf kapital dan tanda baca, namun saat menulis mereka masih sering lupa untuk menerapkan dengan benar, dan tanda baca masih terdapat kesalahan dalam menggunakan tanda baca seperti titik dan koma. Dalam menyusun kata-kata untuk menjadi sebuah kalimat masih banyak pengulangan kata dalam sebuah kalimat. Ketika saat menulis siswa masih salah karena lupa dengan tanda baca tadi. 5 kriteria dalam analisis keterampilan menulis, yaitu penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca, ketepatan pemilihan kata, kalimat efektif, dan paragraf. Dan selanjutnya ada bukti-bukti instrumen asesmen perilaku. Dan pada aspek yang pertama yaitu anak merasa senang atas keberhasilan yang dia dapatkan. Menurut teori Erikson di dalam jurnal Yolanda dan Muhib 2022, anak usia sekolah dasar termasuk kelas 4 SD sedang mengalami tahap perkembangan di mana mereka mulai mengembangkan rasa percaya diri dan mampu untuk bekerja sama dengan orang lain. Pada tahap ini, anak-anak sudah mampu mereka dalam berbagai aktivitas, baik di sekolah maupun di lingkungan sosial mereka. Mereka mulai membandingkan diri mereka dengan orang lain, dengan teman-teman sebayanya. Jika anak berhasil mengatasi tantangan ini, maka akan merasa percaya diri. Namun jika mereka tidak berhasil, mungkin mereka merasa tidak percaya diri. Menurut Hallock di dalam jurnal Yolanda dan Muhib 2022 menyatakan beberapa perilaku sosial dan emosi anak terlihat dari pola perilaku yang ditunjukkan, baik positif maupun negatif, yaitu perilaku meniru, dukungan sosial, berglobalisasi, kerja atau kerjasama, agresif, dan berkuasa.
mementingkan diri sendiri, merusak, serta memiliki rasa simpati dan empati. Adapun aspek yang selanjutnya ada kemampuan akademik, dan ada jurnal yang mengatakan menurut Tanota 2022, anak dengan adanya masalah perilaku, mereka cenderung memiliki motivasi belajarnya rendah, merasa malas dan mengerjakan tugas sekolah, sehingga prestasi akademik mereka rendah. Sedangkan menurut teori perkembangan psikososial Erikson, anak usia 6-12 tahun, anak sangat aktif mempelajari apa yang ada di lingkungannya. Apalagi masalah perilaku dan emosi pada anak akan berdampak dalam tumbuh kembangnya, khususnya dalam memengaruhi proses belajar di sekolah, prestasi sekolah dan minat belajar. Dan adapun aspek selanjutnya bersosialisasi di lingkungannya sehingga anak percaya diri. Adapun jurnal yang mengatakan menurut teori Erikson di dalam jurnal Pella 2019, anak usia dini mengalami tahap psikososial yang disebut dengan kepercayaan atau ketidakpercayaan. Pada tahap ini, anak belajar untuk mempercayai lingkungan di sekitarnya dan bisa beradaptasi terhadap lingkungan baru. Anak yang telah membangun kepercayaan akan cenderung lebih mudah beradaptasi. Mereka akan merasa nyaman dan percaya diri dalam menjalani lingkungan baru. Dan sebaliknya, anak yang mengalami ketidakpercayaan mungkin akan cenderung untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya, merasa tidak aman. Adapun aspek yang terakhir, kegagalan dapat menyebabkan perasaan kurang rasa percaya diri. Menurut Ati 2022, dia menyatakan berdasarkan hasil penelitian, siswa yang kurang percaya diri memiliki perilaku yang berbeda-beda dalam menghadapi situasi baru. Ada beberapa perilaku, antara lain tidak berani bertanya. Siswa merasa kurang percaya diri, cenderung tidak berani bertanya atau menjawab pertanyaan di kelas, tidak berani mengambil keputusan. Perilaku tersebut memengaruhi presentasi akademik dan selalu merasa takut saat beradaptasi dengan situasi baru. Guru dan orang tua dapat membantu siswa dalam mengatasi masalah ketidakpercayaan diri, selalu memberi dukungan yang positif dan motivasi kepada mereka. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Saya dari kelompok 5. Di sini saya ingin mempresentasikan atau menguatkan hasil laporan saya yang berjudul tentang permasalahan akademis anak berkesulitan berhitung dan keterbelakangan mental. Nah, di sini latar belakang kesulitan dalam belajar merupakan kondisi yang wajar dialami oleh setiap siswa. Kesulitan anak dalam belajar berhitung sering disebut sebagai diskalkulia. Siswa yang mengalami diskalkulia merupakan representasi dari lemahnya penggunaan strategi pemecahan masalah. Siswa yang belum matang atau tidak efisien, sehingga siswa dengan gangguan diskalkulia tidak dapat belajar aritmetika dengan baik. Rumus permasalahan: bagaimana hasil instrumen asesmen berhitung bagi anak disabilitas kalkulia di SD 5 Kuala Biren. Tujuannya untuk mengetahui hasil instrumen asesmen berhitung bagi anak disabilitas kalkulia di SD 5 Kuala Biren. Nah, di sini ada manfaatnya. Manfaatnya ini ada 4. Yang pertama, itu sebagai bahan bacaan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. 2, dapat memberikan informasi mengenai kebutuhan belajar siswa. 3, memberikan pengetahuan tentang tingkat penguasaan materi dan kelemahan serta menguasai materi yang belum dikuasai siswa. 4, mengetahui tingkat permasalahan siswa sekaligus memudahkan guru untuk
menganalisa seberapa jauh tingkat keberhasilan siswa saat asesmen. Nah, ada konsep dasar asesmen. Konsep dasar asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang seorang anak yang akan digunakan untuk mempertimbangkan keputusasaan dan keputusan yang berhubungan dengan anak tersebut. Dalam bahasa Indonesia, asesmen berarti penaksiran. Menaksiran berarti melukiskan atau mendeskripsikan keadaan seseorang secara menyeluruh, baik dari segi fisik, intelektual, sosial, dan emosi, sehingga dapat menentukan proses pembelajaran. Nah, ada di skala kuliah itu. Di skala kuliah itu merupakan suatu ketidakmampuan belajar atau learning disability, dengan salah satu cirinya yaitu kekacauan dalam berhitung, ketidakmampuan berhitung akibat gangguan sistem saraf. Yang dimaksud adalah siswa lemah pada kemampuan persepsi sosial, juga lemah terhadap konsep arah dan waktu, serta terkena gangguan memori. Begitu pula siswa yang mengalami kesulitan dalam membedakan bentuk geometrik, simbolik, konsep angka, bahkan kesulitan dalam melakukan operasi matematika seperti operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian dengan mahir. Nah, di sini ada ciri-ciri anak di skala kuliah yang perlu kita ketahui atau kita kenali. Nah, di sini ada 10. Yang pertama, panik setiap kali bertemu pelajaran berhitung. 2, masih menghitung dengan jari. 3, sulit memperkirakan ukuran. 4, sulit memahami perhitungan matematika dasar. 5, sulit menghubungkan antara angka satu dengan angka yang lain. 6, sulit menghitung uang dan kembalian. 7, sulit membaca jam dan mengingat kombinasi angka seperti nomor telepon, kesulitan telepon. 8, sulit mengikuti petunjuk bertahap dan mengenali pola. 9, bingung dengan angka yang mirip. 10, bisa mengerjakan soal matematika pada suatu hari, tapi keesokan harinya sama sekali lupa caranya atau tidak mengingat. Nah, argumen tentang masing-masing item instrumen. Anak yang mengalami dyskalkula juga biasanya lemah dalam kemampuan persepsi sosial, lemah dalam konsep arah dan waktu, serta ada gangguan memori. Itu pendapat Suharmini 2005. Sejalan dengan pendapat Ashari 2017, anak di skala kuliah ditandai dengan lemahnya penggunaan strategi pemecahan masalah. Siswa yang belum matang atau tidak efisien sehingga mereka tidak dapat belajar aritmatika dengan baik, sehingga memorinya tidak dapat mengingat dengan lancar. Petunjuk pelaksanaan. Penelitian ini adalah penelitian eksperimental yang mana objek eksperimen dalam penelitian ini adalah siswa disabilitas kalkulia di SD 5 Kuala Biren yang memiliki keterbatasan intelektual atau disabilitas kalkulia. Kajian pustaka menggunakan pencarian serta menganalisis studi pustaka yang berkaitan dengan anak disabilitas kalkulia. Hasil penelitian observasi yang dilakukan pada siswa disabilitas kalkulia kelas 4 berinisial N berinisial N di SD 5 Kuala Biren pada satu semester mengungkapkan bahwa siswa N masih belum menguasai dalam hal berhitung dan bertambah.
Data tersebut menunjukkan bahwa siswa N memiliki hasil belajar dalam hal berhitung, penjumlahan masih berkurang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masih rendahnya keterampilan menghitung, penjumlahan menggunakan operasi bilangan sederhana. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian yang saya lakukan yang menemukan bahwa MR masih kesulitan untuk belajar matematika seperti berhitung angka 1 sampai 20. Ia masih keliru untuk membedakan angka tersebut. Siswa N mempunyai kesulitan untuk membedakan angka 7 dengan angka 9, tetapi ia mampu menghitung 1 sampai 15. Siswa N ini di saat proses pembelajaran berlangsung, ia sangat aktif, ia mempunyai respon yang baik. Akan tetapi terkadang moodnya untuk belajar tidak ada. Siswa N sangat senang belajar jika ada media yang ia sukai seperti bola. N mampu menghitung jika menggunakan media gambar seperti gambar bola, balon, payung. N juga tidak mampu mengurutkan angka-angka yang dia acak oleh penguji. Hal ini menunjukkan bahwa anak memiliki kesulitan dalam memahami konsep urutan dan membandingkan nilai angka, kemampuan mengurutkan angka secara berurutan dan membandingkan nilai adalah keterampilan dalam matematika. Di sini kesimpulannya, jadi dapat disimpulkan bahwa anak disabilitas kalkulia dalam berhitung masihlah kesulitan. Seperti yang kita ketahui bahwa anak disabilitas kalkulia sebagai anak yang mengalami gangguan atau hambatan dalam perkembangan daya pikir serta kepribadian yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Pada kesimpulannya, asesmen ini memberikan gambaran bahwa Nadia memiliki kemampuan dasar dalam berhitung 1-15. Namun terdapat kekurangan untuk mengenal angka, padahal mengenali angka sangatlah penting. Hal ini yang perlu diperhatikan untuk pengembangan lebih lanjut. Diperlukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, termasuk pendekatan visual dan penggunaan metode yang menarik dan bermakna bagi mereka saat belajar. Saran bagi sekolah, hendaknya mengupayakan pengadaan berbagai alat peraga berhitung khusus dan alat penjaga lainnya pada umumnya. Bagi guru, hendaknya mempersiapkan secara cermat fasilitas belajar yang diperlukan karena sangat mempengaruhi efektivitas dan efisien pembelajaran. 3. Bagi orang tua, peran serta dan perhatian orang tua sangat menentukan keberhasilan pendidikan anak disabilitas kalkulia. Sebab bersama orang tualah anak lebih lama tinggal daripada di sekolah. Tanpa bantuan orang tua, apapun usaha guru tidak akan berhasil secara maksimal. Oleh karena itu, pembimbingan orang tua di rumah itu sangat penting. Nah, di sini saya mengambil dari referensi ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipi Dewestari dari kelompok 5 ingin menguatkan hasil instrumen yang saya buat. Nah, di sini saya menggunakan beberapa aspek seperti mengenal, menghitung, dan mengurutkan. Saya mengambil dari beberapa jurnal untuk menguatkan instrumen yang saya buat.
Menurut Panjaitan F. dan Rangkuti D. 2022, mengurutkan angka adalah kemampuan untuk mengenali dan menyusun angka dalam urutan yang benar. Kemampuan ini sangat penting untuk dikembangkan sejak usia dini dikarenakan angka merupakan hal yang sering dijumpai oleh anak dalam kesehariannya. Dalam perkembangan anak usia dini, kemampuan mengurutkan angka meliputi beberapa aspek seperti mengenal urutan bilangan, meniru dan menulis bilangan, menyebut urutan bilangan, dan menyusun urutan bilangan. Jurnal Usia Dini 2018 mengurutkan angka merupakan salah satu aspek pencapaian kemampuan berhitung anak usia 4-5 tahun. Seharusnya sudah bisa menghitung angka 1-10 dan pada usia 4 tahun mereka dapat menyebutkan urutan bilangan sampai 10. Kemudian, menghitung adalah kemampuan untuk melakukan operasi matematika dasar seperti perjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Menurut Susanto Khadijah 2016, kemampuan berhitung permulaan dimulai dari lingkungan yang terdekat dengan dirinya. Kemudian, mengenal simbol bilangan merupakan kemampuan untuk mengidentifikasikan dan memahami simbol-simbol yang digunakan untuk mewakili bilangan. Anak usia dini perlu mengenal simbol bilangan sebagai dasar untuk mengembangkan kemampuan matematika dalam pembelajaran permainan berhitung permulaan di taman kanak-kanak diperlukan untuk menumbuh kembangkan keterampilan berhitung yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama konsep bilangan yang memerlukan juga dasar bagi pengembangan kemampuan matematika. Jadi, kesimpulannya, kemampuan berhitung yang baik akan membantu siswa dalam mempelajari berbagai mata pelajaran lainnya, serta dalam kehidupan sehari-hari. Pada anak usia dini, kemampuan berhitung meliputi 3 aspek utama, yaitu mengenal simbol bilangan, menghitung, dan mengurutkan angka. Ketiga aspek ini perlu dikembangkan secara bertahap dan sistematis. Mengenal simbol bilangan merupakan dasar untuk memahami konsep bilangan. Anak usia dini perlu diperkenalkan dengan simbol bilangan 1-20. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan media puzzle, benda